Tanah sering dek itu. Tuh. Nges di on. Astagfirullah. Tes. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan, amma ba'd. Babun an-nahyu an akli luhumil adhahi ba'da thalath. Larangan makan daging kurban lewat 3 hari. Berarti tanggal 13 Zulhijjah harus sudah habis, jangan tersisa. Hadisnya disampaikan oleh Abu Ubaid Maula Ibnu Azhar. Dia pernah ikut sholat Id bersama Umar bin Khattab radhiyallahu an. Kemudian ia berkata, "Tsumma shallaitu ma'ali ibni Abi Thalib radhiyallahu an." Aku sholat bersama Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an. Mungkin ini beda tahun atau mungkin di tahun yang sama, di hari yang sama. Kemudian ketika pulang ikut berjamaah dengan jamaah sholat Id Ali bin Abi Thalib. Kemungkinan yang paling besarnya, karena saya belum menemukan keterangan di syarahnya, jadi ini beda tahun, atau menjelaskan bahwa dia dulu pernah ikut mengalami sholat Id bersama Umar bin Khattab, kemudian juga mengikuti sholat bersama Ali bin Abi Thalib. Fa shalla lana qabla al-khutbah. Ali sholat sebelum khutbah. Hanya Jumatan saja yang khutbah dulu, kemudian sholat. Sisanya itu rata-rata sholat dulu baru khutbah. Tsumma khotoban nas. Kemudian Ali berkhutbah kepada jamaah. Faqala, ia berkata, "Inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sungguh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qad nahakum, sungguh telah melarang kalian, antakulu, makan, luhuma nusukikum, daging-daging kurban kalian, fauqa thalathi layal, lebih dari 3 hari. Fala ta'kuluha, maka jangan kalian memakannya." Hadis ini lebih jelasnya dijelaskan di hadis berikutnya dari Amrullah bin Abi Bakar, dari Amrullah bin Waqid radhiyallahu an. Ia menjelaskan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang makan daging kurban lewat dari 3 hari. Tanggal 13 Zulhijjah, hari keempat, itu tidak boleh makan daging kurban. Kemudian kata Abdullah bin Abu Bakar, aku ceritakan itu kepada Amroh. Lalu Amroh berkata, "Sodako, betul ada hadis itu. Tapi, jadi ada keterangan yang luput dari Ali, ya. Atau memang mungkin Ali saat itu bukan tidak tahu,
tapi keterangannya sengaja tidak disampaikan karena situasi kondisinya sesuai dengan zaman Nabi. Nah, dalam hadis Aisyah ada keterangan tambahan, sami'tu Aisyah radhiyallahu anha taqul, dafa itu berduyun-duyun, ngalet ngabandalet turun di gunung ka kota, ahlu abiyat min ahlil badiyah, penduduk yang tinggal di pedusunan yang biasanya nomaden, hadratal adha, menghadiri Idul Adha zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi Pak, kalau hari ini mun kurbannya pinhuae gitu, nujararauh dararatang, hararayang daging, zaman Rasul juga begitu ya, terutama yang di pedusunan itu biasanya orang-orang miskin yang tidak punya ternak. Kalau ternak kan harus menetap. Ini rata-rata yang ahlul badiyah itu tinggalnya nomaden. Normal lah. Mun aya jamaah nu biasa tara ka masjid keur Idul Adha mah hararaya. Lain nu biasa tara ka masjid memang teu pernah ka masjid we. Duka sok salat tuh katara. Keur Idul Adha mah nyalalampeurkeun. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, iddakhiru salasan, simpanlah daging itu untuk 3 hari. Cing 3 poe sabaraha kilo kira-kira? 1 kilo, 2 kilo. Jadi ini bagi yang kurban, simpan misalkan 2 kilo lahnya cukup. 1 kilo jang nyate, 1 kilo jang ngagule, atau jang rendang, jang deng-deng, aya nama stick ya. Tsumma tasaddaqu bima baqiya, sisanya sodakohkan ya. Jadi mau daging kambing, daging sapi 3 poeun, sisanya bagikan. Falamma kana ba'da dzalik, sesudah itu dalam riwayat lain disebutkan tahun berikutnya. Qalu ya Rasulullah, wahai Rasulullah, innan nasa yattakhidunal asqiyah, orang-orang hari ini membuat wadah minum min dohayahum, dari daging kurban mereka, kulitna merenya, wa yajmiluna minhal wadak, dan menghias dengannya al wadak, wadah-wadah ya. Ini biasanya lemaknya dipakai minyak, dipakai untuk melumuri perahu ya. Dipakai buat lampu ya. Lilin mun masih lilin. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa madzaka, yang kamu maksud apa? Qalu nahaita an tuqalalu mudhaya ba'da salas, Anda kan menyuruh melarang makan daging kurban sudah lewat 3 hari. Kulantaran temunang ya sesa dipakai naon we gitu, tidak dimakan ya. Ada yang dipakai wadah, dipakai pakan, dipakai tadi ya, melumuri barang-barang yang harus dilumuri, buat lampu, buat perahu ya, buat minyak. Innama nahaitukum min ajli daffah, oh cenah kata Nabi, saya dulu melarang kalian makan lebih dari 3 hari itu karena banyak dafah. Tadi orang-orang kampung yang sengaja datang ke Madinah ingin daging, allati daffat. Kalau sekarang kan udah nggak ada orang kampungnya, di kampungnya geus balaleunghar, geus barisa kurban ya. Ini gambaran
keberhasilan pendidikan Rasul, atau yang kedua juga taraf ekonomi yang meningkat ya. Tapi sebagaimana sering kita bahas, da kurban mah lain persoalan ekonomi, ting persoalan keimanan ya. Orang miskin pun bisa kurban kalau bisa memanage keuangan ya. Dan manage keuangan ini persoalan keimanan, hidup hemat demi bisa kurban nya, kecuali nu miskin pisan ya. Jadi yang saya pahami dari hadis ini, tahun sebelumnya sebut tahun 2 Hijriah itu ketika pertama kali disyariatkan, ini banyak orang yang belum memaksakan, pinginnya tangan di bawah. Nah tahun depannya sesudah Nabi banyak berceramah tentang kurban, maka banyaklah orang yang memaksakan, dan karena di lembur-lembur sudah banyak yang kurban, maka akhirnya mereka tidak datang lagi ke kota. Fakulu, maka kata Nabi, silakan makan, wadakhiru, simpan sebebasnya ya. Kurban tahun kamari kan aya kan dina freezer. Wa tasaddaqu, silakan sedekahkan. Komo kurban domba mah simpan we na freezer, jang nyate tinggal nyatena. Nah ini menggambarkan ya, tentu dikecualikan yang fakir miskin asli, tapi masyarakat awam itu masyarakat umum yang pada awalnya tidak berkurban, sekarang mah pada kurban, terutama di lembur. Saya dulu tahun berapa ya, 2016 17 iya we pas ngabangun rumah kan 2014 nganterkeun kurban sapi ka Mang Aceng Cililin ya, dari Bio Farma. Lalu hari haknya saya berkunjung ke sana karena harus foto-foto laporan. Sepanjang perjalanan itu dari Raja Mandala ke naon teh Cililin Cieta itu kan masuk ke dalam loba masjid sararepi ya. Sararepi enggak saya temukan satupun dari 10 masjid itu yang kurban, padahal persis puntennya lain nuduh awon, persis segala lembur payayan kamari nya imah teh galara daom salali grong ya. Masjid aya aralus gitu. Nah itu karena nih orang-orang sana tidak kurban ya. Cenah kurbana di kota salah, berarti aya boga imah di lembur mah kuduna kurban di lembur, di kota mah ceuyah ya. Nah ini jadi di kota juga alhamdulillah ya, kita dulu mengalami kurban jarang, baik di Nurul Huda, di Al Furqon, di At-Taubah. Sesudah sering ditekankan oleh para mubalik kurban, alhamdulillah rata-rata kan 3 sapi wae munggal masjidnya. Al Furqon sampai 5 sapi, Nurul Huda 5 sapi. Baheula Nurul Huda zaman abdi sanawiyah pernah teu kurban. Menang 2 domba pamere ti PT Inti hiji, ti orang Singapura hiji. Itu juga saya yang minta ya. PT Inti mah terlepas Ustaz Lukman ya. Kalau dari Singapura saya yang minta 1. Saking enggak ada yang kurban. Padahal kondisi ekonominya teu miskin-miskin teh. Tapi sesudah digerakkan ya, apalagi dengan tabungan ya, Ustaz Muhtar dulu alhamdulillah Nurul Huda 5 wae, 5 opat gitu, jarang 3. Nah kondisi ini yang juga harus disosialisasikan di lembur-lembur, yang dicontohan ya. Dulu ya termasuk bapak saya ya, karena memang miskin teu pernah kurban, tapi kesininya kudu dicontohan ku ustadna jadi ustadna nyontohan, insya Allah ya, naluturkeun bira ku si ustad kurban pan gitu.
ya, maksakeun. Dan alhamdulillah kesininya cukup bagus ya kondisi keekonomiannya, bisa kurban. Dan alhamdulillah kami juga keluarga besar, lima-limanya anak semuanya kurban, anak si bapak 5 anak kalau kurban nya 1 tahun 2 tahun aya hiji 2 nu teu kurban mah normal. Bahkan ka incu-incuna nya si bani kurban nya ngencelengna nepikeun ka tah berapa tahun 2 tahun 3 tahun kurban atas nama sendiri. Nah ini menunjukkan yang tadi saya singgung bahwa kurban itu sebetulnya bukan persoalan miskin-miskin deingnya, kecuali memang fakir miskinnyaan, tapi persoalan bagaimana keimanan siap enteuna nyicil nya atuh teu bisa 1 tahun 5 tahun nyicil piraku saumur-umur nya teu pernah kurban sekali-kali acan nya cek nyicil 5 tahunan 5 tahunan nyicil teh ayeuna 100.000 sabulan ya kan 5 juta meureun ge mah nya lumayan cek 5 tahun ya bisa kurban. Apalagi sekarang ya yang satu sahamnya nanti bisa sampai 4 juta kan lumayan ogah atuh cenah ieu ngontrak imah 4 bulaneun 4 juta. Kemudian yang berikutnya babun fil fara' wal atirah, ini bab kurbannya sudah beres, tinggal sekarang bab sembelihan-sembelihan yang haram. An Abi Hurairah radhiyallahu an qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la far'a wa la atirata, tidak ada di sini maksudnya tidak boleh, haram adanya fara' dan atirah. Rafi salah seorang rawi menjelaskan wal fara'u awalun nitaj, al faru itu anak kambing atau sapi yang pertama kali dilahirkan ya. Sapi bikang anyar reuneuh ta anak nu mimiti kaluarna teh itu ngaranna fara', harus disembelih. Dalam keyakinan jahiliyah harus disembelih naon ngararisan ya, mun tukang dagang mah nya urang meuli pertama ngararisan di kitu-kitu tah ya. Ya ge mun di jahiliyah mah faro teh ngararisan ngarah anakan deui loba. Kalau tidak disembelih moal anakan deui gitu. Kana yuntaju lahum fayadbahunahu, enggak boleh itu si bayi sapi itu, kambing itu enggak boleh nanti diala dagingna. Nya tentu teu dipencit pas orokna. Udah cukup umur ya minimal masa maranggian lah nya kambing muda pencit ya. Kalau atiro apa? Kalau atiro itu sembelihan yang harus disembelih tanggal 10 Rajab. Kan bulan Rajab itu bulan ibadahnya jahiliyah. Rame we bulan Rajab. Jadi tradisi rame Rajab itu dari sejak zaman dulu. Tapi bukan berarti saya menuduh nu ngaramekeun Rajab jahiliyah, bukan ya. Persoalan beda pemahaman hadis saja. Cuma kalau merayakannya seperti jahiliyah gitu. Seperti ini. Jadi ku dipencit tanggal 10 Rajab sapi yang paling bagus, unta yang paling bagus, itu namanya atirah ya. Artinya apa? Sembelihan yang didasarkan pada adat budaya haram, musyrik. Kenapa? Karena sama dengan mempersembahkan kepada selain Allah. Karena kan yang menyuruhnya bukan Allah. Itu sama wa ma uhilla li ghairillahi bih. Kalau di Al-Qur'an ma ja'alallahu min bahirati wala saibati wala wasilati wala ham. Ini semua jenis-jenis sembelihan hewan kurban. Mun aya sapi geus ngareuneuhan 10 kali nya, sapi atau unta betina, maka unta ini enggak boleh disembelih. Nah, itu namanya bahirah ya. Ada yang harus disembelih. Nah, itu persembahan buat berhala ya. Saya tidak tahu rincian detailnya nya bisi pahili. Aya nu kulantaran geus 10 kali reuneuh penci. Ada
yang sudah 10 kali membuntingkan betina nggak boleh disembelih. Nah yang mana yang bahiro mana wasilah saya lupa lagi. Cuma itu keyakinan. Kalau hari ini mun ngabangun imah, ngabangun gedung, pencit, munding, huluna, ya ruang. Atau kalau panen jaya di lembur, panen lauk, ya, panen pare, kudu mencit. Ya. Dapikeun ka dijadikeun kekayaan budaya nasional. Ya. Dapikeun ka gubernur hadir, bupati hadir. Ya. Padahal itu sembilan buat Dewi Sri. Mending Dewi Fortuna ngarah Persib menang daripada Dewi Sri. Ya. Nah ini semua haram. Ya. Saya dulu masih ingat pernah ngaji ke Subang. Subangnya Subang yang dekat ke jalan tol itu kan banyak kebun karetnya. Subang daerah dinya, Subang Utara, lain Subang dekat Kalembang. Panas, daerah panas. Itu ada di desanya mengadakan cenah usah dia syukuran panen. Daya kena ku RW, ngariluan ieu jamaah ieu, dalam jamaah Persija simpatisan. Wah, henteu dicari kan aya we cenah sawareh mah. Dibahas we. Beres dibahas. Abdi mah da kaburu balik. Orang dituna didatangan ku kepala desa. Nya bae lawan atuh diskusi. Usumna ina usum diskusi biji latih ya ahsan da urang ge tengahina. Kan ngajelaskeun yang begitu tidak boleh, tidak menghina. Wah, dibeakeun ka. Yang ini halal, yang ini haram, nggak boleh itu. Di daharna ge teu meunang. Naon? Pikeun we jadi parab. Parab untuk hewan-hewan lagi. Nah itu semua haram. Musyriknya ada, makanannya juga makanan haram karena disembelih untuk selain Allah. Piceun we bangkekeun. Nah lebih tegasnya di hadis berikutnya Abu Tufail Amir bin Wathilah berkata, aku pernah berada dekat dengan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an. Tiba-tiba ada seseorang yang nanya, makanan Nabi sallallahu alaihi wasallam yusirru ilaik, apa sih yang Nabi rahasiakan khusus kepada Anda saja? Faghadiba, Ali marah. Ya begini Pak, keyakinan Ali itu khalifah seharusnya sesudah Nabi itu sudah diajarkan sejak Ali bin Abi Thalib hidup. Termasuk yang mengajarkan Ali bin Abi Thalib itu dapat wahyu itu sudah ada ketika Ali masih hidup. Dan Ali tidak tinggal diam. Mana nama Syiah Ijabi di Bandung Maikatan Jamaahul Bait Indonesia pan kitu ngajarkeun. Ali itu harusnya khalifah sesudah Abu Bakar, Umar, Utsman, karena Ali itu fadil, sedangkan Abu Bakar, Umar mafdul. Seharusnya jadi khalifah itu yang orang paling yang utama, bukan yang di bawah keutamaannya Ali. Dan itu sudah ada contoh, Abdullah bin Sabah itu ditangkap langsung oleh Ali dan Ali mau membunuhnya, membakarnya bahkan, tapi kata Abdullah bin Abbas jangan dibunuh, dia kan masih muslim. Ya, dan kasih dia tobat. Lalu kemudian diusirlah ke Madain itu daerah Irak, matak di Irak nyebar. Ya. Doktrin-doktrin itu termasuk di Bulughul Maram juga ada. Ya. Apa sih cenah wahyu yang disampaikan kepada kamu? Kata Ali, wahyu nanahaun. Yang ada cuma ini, Shahifah. Di Shahifah ini yang ditulis hanya tentang bagaimana pembebasan tawanan, bagaimana hukum diat, dan bagaimana membagikan zakat. Wahyu naon cenah maneh ngaco gitu. Termasuk di sini. Apa sih yang Nabi rahasiakan khusus kepada kamu? Karena kan di doktrinnya begitu, itu rahasia. Hanya Ali yang tahu, sahabat lain nggak tahu, dan Ali menyembunyikannya. Maka Ali marah. Ya. Berita bohong hoax unggul menaina. Ali tegas menjawab, makanan Nabi sallallahu alaihi wasallam yusirru ilayya syai'an.
Nabi tidak pernah merahasiakan apapun kepadaku. Yaktumun nas, yang disembunyikan dari orang lain pirahku. Aya Nabi ngarahasiakeun ilmu teu nepikeun ka umatna. Jadi Ali marah. Mun bahasa Sunda mana belegug. Baiklah ka orang Syiah nyebut belegug. Ghairu annahu qad haddatsani bi kalimatin arba'. Nabi pernah menyampaikan kepadaku 4 ajaran. Orang itu balik nanya, wa ma hunna ya amirul mukminin? Apa itu hai amirul mukminin? Ya. Jadi sudah jadi khalifah. Yang tadi juga Abdullah bin Sabah. Terus yang nanya, apa sih wahyu? Itu sudah Ali jadi khalifah masa akhir, karena di masa Abu Bakar, Umar, Utsman mah belum, ya. Nah, ketika Ali jadi khalifah, siga projo lah gitu. Wah, lalu wasa nya ngapilah Jokowi gitu. Nya teu naon. Sika SBY baheula keur di luhur pan nya barisan SBY teh Nurul Salam teh wah. Ayeuna mah geus dihandap jararempe nya. Bahkan lo banu pindah ka Jokowi. Nah, ini juga begitu rarasan Ali jadi khalifah. Mereka memuji-muji Ali, memuja-muja Ali, padahal Ali marah. Ya, ini lebay-lebay teh. Lalu kata Ali, Nabi SAW bersabda, la'anallah man la'ana walidah. Allah melaknat itu menyiksa dunia akhirat, ngajaukeun tina rahmat dunia akhirat. Orang yang melaknat orang tuanya, apalagi yang sampai menyakiti, yang sampai membunuh, ya, yang ngalaknat. Laknat itu kan sumpah serapah, ngaku goreng ngomong kasar kan jadi kolot nage doraka moyok doraka laknat. Moga malin kundang teman, paehna bakal juga malin kundang. Yang termasuk melaknat orang tua ini adalah melaknat orang tua orang lain. Ya, jadi kalau si A menghina bapak, itu hakikatnya dia menghina, melaknat orang tuanya sendiri, karena pasti nyeri hatena modal nepi ka anakna pasti malik ngelaknat, ya, kepada orang tua si yang melaknat itu. Gitu kan Nabi menjelaskan dosa besar orang menghina orang tuanya. Sahabat aneh, masa ada anak menghina orang tuanya? Iya, dia menghina orang tua orang lain, lalu anak orang tua itu menghina orang tua dia. Pasti damuang teu. Ya. Jadi di satu sisi Nabi membenarkan, ya, permusuhan antara keluarga itu, ya, tapi tanda kutip itu susah dihilangkan. Ya. Keluarga itu akur itu sok turun temurun. Ya. Punten bahkan tidak mustahil di jamiah orang, ya, keluarga turun temurun, dan itu berarti dua keluarga itu sama-sama dilaknat. Naudzubillah min dzalik. Makanya ada bagusnya, ya, bukan ada bagusnya, sudah seharusnya mun urang, ya, tidak kasinggung berapa orang, udahlah, hanya tahu kita saja, jangan tahu istri kita, jangan tahu anak kita. Soalnya kayak balik moyok, berarti tulis kayak moyok di wah nggak ada akhirnya, kan ada sekian arok. Tulu ya kita buka incu, ya, tahu sejarahnya orang tua saya dulu begini, udahlah, cukup sampai kita saja. Tong napikeun ka pamajikan apal, anak apal ke soalnya malik moyok tuluy we mulai beresna. Apalagi kalau sampai istri kita tahu. Hanya nyawa tibatur mah, ya, sedetandan, tapi tetap kita menyarankan jangan keluar laknat, karena laknat itu selevel Nabi saja. Ketika ada orang Yahudi melaknat Nabi, assalamualaikum itu paes, ya, lain salam, assam sampai mati. Kan Aisyah marah, alaikumussalam wa la'nah, mana saya nupai laknat terkutuk. Nabi kan menegur Aisyah, mahlan ya Aisyah, tenang Aisyah, inna Allah la yubghidul faisal badhi.
Allah itu membenci orang yang terlalu mudah melaknat. Meski Aisyah membela Nabi, yang nuduhkeun jadi ibu-ibu mun apal salakin adinya nyeri, asok budal gitu. Jadi mending ulah. Kata Nabi, kata Aisyah, alam tasma ma qalu, Anda ngedengar mereka ngomong apa lain salam cenah salam. Kata Nabi, alam tasma'i ma qultu, kamu enggak dengar aku ngomong apa? Qultu lahum wa alaikum. Wa alaikum itu jang maneh we gitu. Tapi Nabi enggak mengatakan laknat. Nah, ini menunjukkan jadi kalau ada yang melaknat kita udahlah, cukup kita saja. Kita berhak mendoakan yang melaknat kita itu celaka berhak. Karena dizolimi. Ngantong nepikeun ka apal anak pemajikan. Lantaran ke pasti emosi melaknat lagi. Kalau melaknat berarti orang kalaknat ya. Kalau anak kita melaknat dia, nanti anak itu melaknat kita. Ya, jadi mulai beresna. Wa la'anallahu man dzaba li ghairillah. Allah melaknat orang yang menyembelih untuk selain Allah yang tadi dijelaskan. Wa la'anallahu man awa muhditsan. Allah melaknat orang yang melindungi penjahat. Muhditsan itu bukan pendusta ya. Semua hal-hal baru yang menyimpang termasuk penjahat. Dan ini mohon maaf ya, berat. Contoh sederhana. Kalau di pesantren, naudzubillah min dzalik, ya, pesantren-pesantren kita, apalagi pesantren yang di situ Aksan, ada ustadz yang melanggar, ada santri yang melanggar, berbuat maksiat, dek ditutupan, dek diproses hukum, tutupan, repeh, dekah polisi, padahal harusnya diproses hukum. Karena kalau orang bersalah, apalagi kemungkaran, hukum. Peperiun hukuman mati kalau misalnya itu pencabulan, henteu ya. Cabulan itu kan mendekati zina, hukumannya hukuman mati ya. Periun dihukum paeh henteu atuh, proses-proses penjara. Ini kebanyakan sekolah-sekolah ya, mun aya nu kitu teh udah repeh. Tah itu sekolah-sekolah terlaknat. Termasuk ya, naudzubillah min dzalik, bisi aya di antara orang anu anakna mabok, maling, zina, ditutup-tutup repeh. Itu sama dengan awa muhditsan, harusnya dihukum, proses hukum, bawa ke polisi ku bapana, atau jelaskan ku bapana di masjid. Budak kuring geus kieu gitu. Jadi clear ya. Jadi sumput-sumput. Nah, ini berat memang. Tapi daripada dilaknat, lebih baik proses hukum nih. Orang yang muhditsan, termasuk nu ayeuna kerame boga anak teroris gitu. Wah geus sapopena situ we ngapirkeun teh buru laporkeun ka Densus 88 memeh ngebob. Memeh datang ke Mabes Polri jual nembakan gitu. Yang ada gejala-gejala muhdits, ya, muhdits teh ahli bid'ah, tapi kade ahli bid'ahna lain ahli bid'ah. Dar urang boga tetangga tukang tahlilan dilaporkan ke polisinya teu nyambung ya. Ahli bid'ah hadisna ahli bid'ah yang muttafaq alaiha, bukan yang mukhtalaf alaiha. Kalau yang mukhtalaf alaiha mah itu mah ijtihad ya, silih hargaan. Ya mah perbuatan yang baru yang memang menyimpang, maksiat, munkar, tong ditutup-tutup ya. Kade bisa di jamaah taubah bruk brak we anak kuring teh kawina zina heula jadi puguh, urang tong ngadatangan kan. Kalau zina itu harus diasingkan setahun, pek ngawinkeun mah ngan wayahna tong didatangan, haram itu ya. Diasingkan setahun teh kan diisolasi mandiri, di penjara, mentu usir kalembur setahun, kayak menang datang deui ka dieu gitu. Tong ditutup-tutup, mun ditutup-tutup duraka, dilaknat saumur-umur. Wa la'anallahu man ghayyara manaral ard.
dan Allah melaknat orang yang memindah-mindahkan batas tanah. Dina sertifikatna sakitu nah kanyataana jadi ngeleuwihan. Biasa kuriak leuwihan sabata, dilaknat tuh saumur-umur dunia akhirat. Geus nepi ka alam kubur ge tuluy we dilaknat. Mun ti dirobah mah. Ya. Banyak kan baheula mah gang teh asup roda anu genep, roda nu 10. Nah ieu nama motor we hese gara-gara geser dilaknat ya, termasuk yang berani terang-terangan ieu teh lain lahan abdi tapi di aku lahan abdi. Tuh bahaya. Komo bari jeung musir pesantren nu geus dibangun. Yo cenah lahan abdi nya geus jelas surat-suratna. Ararusil we ningali pesantren dibangun. Nah, ini orang-orang yang kita harus berhati-hati semuanya dapat laknat. Naudzubillah min dzalik. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalatu wassalamu ala rasulil karim. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.